Apa yang akan terjadi setelah Israel menyerang Iran? Hal yang dikhawatirkan banyak pihak itu akhirnya benar-benar terjadi. Israel menyerang sejumlah kota Iran, termasuk Khorramabad, Konodab, Piransar, dan Teheran pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat 13 Juni 2025. Laporan-laporan awal di media sosial termasuk kanal Telegram menyebutkan sistem penangkis udara Iran diaktifkan mencegat rudal-rudal yang ditembakkan jet-jet tempur Israel dari jarak jauh. Instalasi nuklir Natanz menjadi satu di antara lokasi yang dilaporkan terjadi ledakan besar pada kegelapan malam itu. Apa yang akan terjadi setelah Israel menyerang Iran? Hal yang dikhawatirkan banyak pihak itu akhirnya benar-benar terjadi. Israel menyerang sejumlah kota Iran, termasuk Khorramabad, Konodab, Piransar, dan Teheran pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat 13 Juni 2025. Laporan-laporan awal di media sosial termasuk kanal Telegram menyebutkan sistem penangkis udara Iran diaktifkan mencegat rudal-rudal yang ditembakkan jet-jet tempur Israel dari jarak jauh. Instalasi nuklir Natanz menjadi satu di antara lokasi yang dilaporkan terjadi ledakan besar pada kegelapan malam itu. Sejumlah bangunan di Teheran yang diklaim Israel menjadi markas militer Iran terkait program nuklir hancur dihantam rudal. Markas utama Korps Garda Republik Islam Iran di Teheran dilaporkan ikut jadi sasaran dan mengalami kerusakan cukup besar. Asap tebal membubung dari lokasi kejadian. Rumor yang beredar, Komandan Korps tersebut, Mayor Jenderal Hossein Salami, turut jadi korban. Sejumlah nama tokoh utama Iran tetapi belum dikonfirmasi juga dilaporkan tewas. Antara lain Jenderal Gholam Ali Rashid dari Korps Garda Republik, Dr. Feridun Abbasi, mantan Kepala Badan Atom Iran, dan Dr. Mohammad Mehdi Tahransi, seorang ilmuwan nuklir Iran. Media Iran Press TV melaporkan korban gempuran Israel termasuk sejumlah perempuan, anak-anak, dan warga sipil lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan operasi penyerangan ke Iran ini bertujuan memusnahkan ancaman eksistensial bagi negaranya. Situasi darurat ditetapkan di Israel dan semua wilayah pendudukan menyusul aksi ini mengantisipasi balasan Iran. Sekolah-sekolah dihentikan aktivitasnya dan prosedur penyelamatan diri diperintahkan dipatuhi semua warganya. Media di Israel menyatakan serangan telah diberitahukan ke Washington. Sejauh ini belum ada komentar resmi dari Gedung Putih atau Pentagon. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Amerika Serikat mengevakuasi personel yang tidak penting dan anggota keluarga dari kedutaan besar dan pangkalan militernya di Timur Tengah. Langkah ini menyusul tuduhan Presiden Donald Trump bahwa Iran melangkah lambat dalam negosiasi Washington-Teheran terkait program nuklirnya. Perundingan babak terbaru kedua negara akan digelar Minggu 15 Juni 2025 di Muscat, Oman. Pemerintahan Donald Trump memaksa Iran menghentikan program nuklirnya dengan kompensasi pengurangan atau penghapusan embargo ekonomi ke negara itu. Upaya menghentikan program nuklir Iran ini sudah jadi rahasia umum dan merupakan agenda utama Israel mengatasi ancaman dari Iran. Mereka menggunakan pendekatan Trump ke Iran sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan menghapuskan ancaman keamanan bagi Israel di Timur Tengah. Kantor berita Reuters mengutip pernyataan pejabat di Washington menyebutkan keberangkatan sukarela para staf tidak penting dan keluarga diplomat juga telah diizinkan di kedutaan besar Kuwait dan Bahrain. Pentagon juga telah menyetujui keberangkatan anggota keluarga dari pangkalan atau basis militer di wilayah tersebut. Menurut Washington Post, pejabat intelijen Amerika menerima informasi awal Israel akan menyerang fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan Gedung Putih sekalipun. Kabar tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan pagi ini ketika jet-jet tempur Israel melintasi langit Irak dan Yordania lalu melepaskan rudal ke Iran. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasir Sadeh telah memperingatkan Iran akan menargetkan semua pangkalan Amerika di seluruh wilayah dekat mereka tanpa ragu-ragu jika Israel benar-benar diserang. Apakah peringatan itu betul-betul akan direalisasikan Teheran? Persiapan Amerika dan militernya mengantisipasi balasan Iran terlihat dimulai saat mereka melakukan evakuasi sebagian staf diplomatik di Timur Tengah. Warga Amerika yang tengah berada di Israel juga telah diminta untuk tidak bepergian dan tetap tinggal di lokasi aman di kediaman masing-masing. Serangan preemptif Israel ini secara jelas memperlihatkan misi mereka menyabotase negosiasi Teheran Washington yang akan digelar 2 hari lagi. Melihat kemampuan Israel ini juga kuat, jadwal itu akan berubah total. Teheran berpotensi besar menyiapkan aksi balasan ke Israel maupun target-target lain yang dipandang berkolaborasi dengan agresi Israel itu.
Jika Washington turut terlibat, maka semua pangkalan militer dan basis-basis Pentagon di Timur Tengah sekarang dalam bahaya besar. Markas militer utama Amerika di Timur Tengah berpusat di pangkalan udara Al-Ubaid, Doha, Qatar. Sementara basis militer Pentagon tersebar di Arab Saudi, Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, Irak, dan sebagian kecil di Suriah. Sebelum Israel menyerang Iran, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami menyatakan kesiapan penuh Iran menghadapi segala bentuk agresi asing. Musuh terkadang mengancam kami dengan aksi militer. Kami selalu mengatakan dan kami katakan hari ini kami sepenuhnya siap menghadapi segala skenario, situasi, dan keadaan. Kata Salami 2 hari lalu. Kami teruji dalam perang dan berpengalaman. Kami telah membangun kekuatan dan mengembangkan strategi dalam rencana kami. Kami memantau kedalaman pasukan musuh dan telah mempraktekkan rencana kami, katanya. Hussein Salami juga mengatakan musuh berpikir mereka dapat melawan Iran dengan cara yang sama seperti mereka melawan warga Palestina yang tertindas di Gaza yang tidak berdaya dan dalam penyiksaan Israel. Kami siap dan inilah kenyataan yang telah kami hadapi selama bertahun-tahun karena kami bersiap menghadapi perang dalam skala apapun. Ada tugas dan kewajiban kami, tegas Salami. Sementara itu Salami mengatakan musuh ingin memaksakan isolasi politik terhadap Iran dan memberikan tekanan pada negara itu melalui sanksi bertubi-tubi. Iran sudah pernah menyerang balik Israel menggunakan ratusan rudal balistik dan drone kamikaze lewat operasi Janji Kebenaran tahun lalu. Rudal-rudal hypersonik Iran berhasil menjebol kubah besi Israel, menimbulkan kerusakan signifikan di jumlah pangkalan udara utama Israel. Tribuners, menyusul agresi ini, Iran tidak punya pilihan lain kecuali menyiapkan aksi balasan seperti operasi terdahulu. Negosiasi program nuklir yang diinisiasi Presiden Donald Trump tidak ada artinya lagi, kecuali itu strategi pemaksaan yang tidak ada opsi lain bagi Iran. Meladeni ambiguitas Washington hanya akan membuang waktu bagi Teheran. Trump tidak sedang dalam posisi menentukan saat ini. Kuncinya ada di Israel yang tidak mungkin bertindak tanpa sepengetahuan Gedung Putih. Saat Netanyahu memutuskan menyerang, maka jalan pedanglah yang telah mereka pilih. Kini waktunya bagi Iran memberi perlawanan. Apakah balasannya sepadan atau lebih dari itu, menyeret Timur Tengah dalam kobaran api perang yang lebih luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.